di pagi yang mendung mendung dari kemarin mendung terus. Pada pagi hari ini biasa kita akan tur, tapi turnya di pot aja, kayaknya nggak akan lama pun karena kondisi kebun masih sangat basah. Saya lagi males buat becek-becekan, ditambahin dengan sendal jepit. Kenapa di Arsi? Air panas dong. Ada di Arsi. Mau ibak? Wah, tutup dong. Air panas. Di sini ya, mama ambil air panas dulu. Tapi Dede mau sama mama di sini. Ya udah. Ikut berarti. Nembu. Dilanjut. Ya, langsung ke sini. Jadinya kita touring di kebun meskipun kondisi basah. Karena di rumah lagi nyalain jet pump ya. Berisik. Di sini berisik dengan domba-domba, tapi lebih natural atau apa. Persiapan kompos untuk menanam apapun nanti yang akan ditanam. Arben liar, murbe liar. Arben sih ya. Kemudian ini lidah buaya. Ini kemarin kayak gini. Kemudian dipatahkan secara tidak sengaja. Kita coba aja masukin. Semoga tumbuh. Bismillah. Cabai rawit. Kita kemarin ada yang ngasih bibit cabai rawit. Dipindah tanamkan di pot aja. Karena kalau misalkan ditanam di tanah langsung, itu salah satunya susah untuk dipindah-pindah. Salah duanya ribet aja lah nanti buat ngurus gulma di sekitarnya itu. Oh, kita punya tower juga di sini, bunga telang ya. Nanti bunga telang ini akan merambat ke sini, bla 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 bla, naik terus ke atas, kemudian kita akan rambatkan. Sama halnya kayak anggur, akan kita rambatkan ke pohon kecapi di sana. Kacapi. Di sini kita punya ini bibit telang. Nanti kita akan tanam di sekitar sini. Jadi towernya kanan dan kiri. Karena saya mulai suka sama lalapan bunga telang. Kemudian ini juga lagi pembibitan untuk bunga telangnya. Terus di sini pembibitan cabai rawit. Kemarin sudah kita sudah kita tanam bijinya. Kemudian udah kena hujan juga nggak disiram ya. Mudah-mudahan tumbuh. Ini perkomposan ini lengkeng. Udah pernah dibahas belum sih ini lengkeng? Ini lengkeng awalnya itu ditanam di tanah langsung, di lahan langsung. Tapi kemudian aku berubah pikiran mengenai tempatnya. Jadi disimpan dulu di polybag.
kita geser ya. Nah, di sini kita nggak tiba-tiba sih, sedari awal juga udah tahu ini tuh terong. Ada motor. Ini tuh terong, sedari awal, sedari kecil sih ini udah tahu ini terong. Tapi dari mana gitu? Perasaan nggak nanam terong, tapi muncul terong, dan si terong ini sedang berbunga, siap untuk berbuah. Entah ini terong ungu atau terong hijau ya. Bunganya sih ungu, tapi warna bunga ini gak menentukan apakah ini terong ungu atau hijau. Tin. Oh, kemarin kita pindahkan juga. Apa ini namanya? Arben rimbun yang ada di sini kita pindahkan jauh ke arah sana. Kelihatan nggak ya? Nah, itu arbennya. Kenapa? Karena si arben itu menghalangi pertumbuhan ini nih, cabai rawit yang ada di sini. Cabai rawit ini udah berbuah banyak gitu ya, lebih berguna untuk sementara ini dibandingkan si arben yang di sana. Jadi cabai rawit ini yang kita selamatkan, si arbennya kita pindahkan, diganti dengan rambutan rapiah yang ada di sana awalnya itu. Pindah ke sini. Kemudian di pinggir-pinggirnya juga kita tanam cabai rawit. Kemudian cabai rawit, dan ini salah satu tantangan menanam di lahan langsung. Ya, di polybag juga sih sama kalau misalkan diposisikan di kebun ya. Kita baru menanam cabai rawit kemarin malamnya langsung dibegal serangga. Ini entah bisa tumbuh, bisa selamat atau tidak ya. Kemudian tadi juga karena kesal pas ngecek ke sini, kita tadi kan ke sini ya, ngecek dulu sebentar sekilas. Karena kesal melihat ini udah kayak gini, saya lemparin nih. Ini biji cabai, biarinlah sembarangan pun dia tumbuh. Menyebalkan memang. Terus di sebelah sini udah dibersihkan, agak mending ya, tidak terlalu banyak rumput. Mama yang bersihkan sama adik yang kemarin buah tin. Ini tin Iraki. Apalagi ya di sini gak ada yang, ini cuman itu aja sih. Oh, ini lupa dibahas, pembibitan. Kenapa pembibitan ditutupin sama paranet? Ini untuk meminimalisir cipratan dari air hujan. Sering kejadian kalau misalkan pembibitan nggak ditutupin kayak gini, langsung terekspos gitu ya cipratan air hujan, tanahnya ini loncat-loncat keluar gitu loh, ekstrim gitu. Jadinya nanti itu ini bakalan habis tanahnya itu, kemudian si bijinya juga terlemparkan keluar. Makanya kita antisipasi dengan pemberian paranet. Itu juga sama, nah ini juga sama, dikasih paranet seperti itu. Jadi itulah beberapa update di kebun. Nanti kita ada juga update yang akan dibahas di polybag, tapi karena masih nyala jet pump ya, nantilah kita ke sana. Nah, kita kembali akan mereview per pot-potan ya. Tadi saya sudah
memindahkan anakan dari seledri batang ini. Cuman ada kekeliruan, ada kesalahannya. Kita coba cabut lagi. Seledri batang ini si akarnya itu gak kebagian akar. Oh sorry, yang ini gak kebagian akar. Jadi tadi kita potong namun kurang sampai ke bawah, jadi gak kebagian akar. Kita coba aja, semoga tumbuh. Kemudian yang ini pun sama, kita potong tapi gak kebagian akar. Awalnya itu ini duluan yang dipotong, kemudian saya sadar kok akarnya nggak ada. Terus saya potong lagi seledri yang kedua, lebih dalam lagi, tetap gak kena si akarnya, dan akhirnya ini percobaan ketiga dapatlah akar. Ini udah cukup buat si seledri ini biar bisa tumbuh. Kita tancapkan lagi, kotor lagi, udah ditancapin tadi. Hehe. Ini juga sama, hasil perbanyakan dari seledri batangnya di sana. Sama pula ini bibit telang. Ini mint itu harus selalu dipindah tanam, harus selalu dibarukan, karena kalau tidak dibarukan akan seperti ini. Daun-daunnya tuh kecil tuh, sampai bawah itu kecil. Ini bukan mint ya, ini gulma. Nah, ini kecil, paling besar itu segini. Nah, coba kita bandingkan dengan tanaman mint yang sudah dipindah tanam. Ukuran daunnya lebih besar, lebih segar, karena ini memulai lagi dari awal ya. Nah, ini perbandingannya, mulai dari awal, akar baru, kemudian konsumsi nutrisinya itu tidak terlalu menyebar, fokus di sini. Jadi ukurannya lebih besar dan lebih segar. Sama hanya dengan seledri juga harus segera dipindah tanamkan. Ini hasil pemotongan tadi, ada 3 sisi hasil pemotongan. Dilukai bagian atas tidak masalah, karena di bagian bawah masih banyak akarnya. Kita habis pangkas. Ini hasil pangkasan seledri tadi. Ini tua ya, ini tua, keras, kalau dimakan rasanya pahit ya. Kalau dimakan rasanya pahit, daunnya juga rasanya pahit. Ini akan kita cincang, cacah untuk dijadikan pupuk organik aja, kayak di sini, pupuk organik tanaman seledri itu sendiri nanti ya. Ini sama, ini kalau dimakan rasanya pahit. Saya biasanya gunakan seledri ini buat lalap, karena batangnya bisa dimakan. Tapi batang yang muda, ini batang muda di tengah ini bisa dimakan. Kemudian saya juga perbanyak mint. Ini ada kekeliruan saat memindahkan. Saya memindahkan mint dengan kondisi sudah banyak cabangnya. Harusnya mint itu dipindahkan seperti ini aja, saran saya segini, jangan kondisi banyak batang. Ini batangnya ada 1, 2, 3, kemudian awalnya itu ini di sini 4, 5. Kondisi batangnya itu sudah berbatang banyak. Idealnya seperti ini saja. Masukkan lagi, kotor lagi. Nah, idealnya seperti itu saja. Ini pun nanti akan saya cabut, akan saya demokan. Ini dicabut, dipotong. Ya ampun, kuku. Nah, dicabut seperti ini, pindah tanamkan. Oh, ininya daun yang bagian bawah kita pangkas dulu.
Setelah seperti ini, kita tancapkan di tanah. Ini bismillah akan tumbuh, soalnya udah ada akar. Jadi seperti itu teknik menanam mint. Ini sama durian itu hanya satu batang saja, di bagian bawahnya udah ada akar, tumbuh dia persiapan untuk apa ini, tunas, bukan tunas, apa ya, inilah kayak gitu. Kita tanam juga bawang merah satu, kemudian di sini bisa kita lihat bawang merahnya sudah mengeluarkan akar, kemudian tunasnya itu sudah mulai muncul ke atas ya, ada permukaan yang tidak rata. Ini tunas barunya, kita tancapkan lagi berbarengan dengan mint juga di sini. Jadi pada dasarnya ini adalah pot untuk lalap ya kebanyakan. Ini mint, seledri, mint. Ini adalah lalap gitu, karena saya adalah orang yang suka sayuran, suka hijauan, jadi saya sediakan di depan. Apabila saat malam hari pengen makan tuh, sore-sore pengen makan tuh, saat hujan pengen makan tuh, tinggal ke depan rumah, petik. Jadi bawang daun ini kayaknya bawang daunnya lumayan gede ya, maksudnya itu ya seginilah. Ini akan beranak pinak nih, bismillah, jangan sombong ya. Kemudian ini lidah buaya juga di sini sebagai hiasan yang udah kita pupuk dengan cacahan lidah buaya yang udah tua ya. Kita punya cabai rawit. Tadinya kita eksperimen untuk menanam di dalam botol aqua, namun kayaknya ini bukan cara yang efisien ya, harus dimodif karena si tanahnya itu memadat, kemudian terdapat banyak ruang kosong di dalamnya. Harus kita tingkatkan lagi, harus kita revisi lagi caranya. Telat. Tadi udah belanjanya nggak kerekam. Kemarin mah udah bawa buku tuh. Nah, biar di program deh, bahasa kita beli. STB nak. 15 tadinya. Mama semantan sabar ha. Kan 7.000. Sakantenan we. Sakantenan ya. Tadi 10 di Beni. Ya. Tadi teh sabar 25. 15 ada 7. 22 nya. 22 berarti 28. 28. Dingin aja. Hatur nuhun. 28.000. Oke. Ya. Terus Darsi. Tulang itu tuh parit tulang. Kulit lagi gurih deh. Siga pari we. Biasanya pari anu lalebar teh nian. Eta mah pari anu dagingna asalna. Ya mah tulangan. Abisan mana, Bi? Hah? Awisan mana? Yang awisan nu itu kan saya na. Lebar. Tulangna mah ributnya banyak. Ributnya banyak. Ayah saos eta. Nah, ada di bahaya mangan 35 udah. Daging asin mah 60 nyampe. Batu lewat. Lintanya. Itu lewat batu. Lintanya. Nah. Itu ya Umi si Mitra. Naroskeun naon? Aku gaduh eta tuh. Hah? Jadi kemudian Oh iya. bilang Buka. kayak Ayo kan. udah
Asa na magkala jalan dia segjat kebon we. Oh iya. Nah, sih. Wih, masak. Ya. Teka do samatan ya, Mang Andi.